Guys, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya meneteskan air mata, tapi bukan air mata sedih, air mata haru ya guys. Apa guys, gugatan saya kepada Presiden Republik Indonesia ya. Oke. Nah, oleh Mahkamah Agung telah diputus hari ini. Ini ya guys ya, fakta. Apa guys putusannya? Bahwa saya menyatakan keberatan atas penjualan pasir laut ke Singapura oleh Mahkamah Agung berkat doa Anda semua, doa saya, doa istri, doa anak-anak, dan doa mahasiswa saya serta rekan-rekan dosen saya di Fakultas Hukum Unisula. Saya menetekkan air mata guys. Gugatan saya atas uji materi penjualan pasir laut dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ya guys. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menemui Anda. Ini bersama dengan Mbak Agi. Saya Hersy Bunarif, ya. Iya, Ya. Gimana Mbak Agi? iya, kita jumpa lagi. Udah jumpa lagi. Mudah-mudahan Mbak Agi selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Amin, amin, amin. Kemarin Oke, kurang sehat, maaf ya oke, teman-teman. Jadi kemarin ya. absen, tapi Hmm. sekarang kita bisa diskusi lagi. Insya Allah, amin. Oke. Banyak hal yang menarik ya, yang saya kira meskipun itu bukan keputusan langsung di eranya Pak Prabowo, tapi bukan keputusan langsung Pak Prabowo maksud saya, itu terjadi di era Prabowo dan itu mengkoreksi atau menganulir bahkan ya beberapa putusan-putusan di eranya Pak Jokowi dan kita tahu banyak di antara itu keputusan itu pasti akan merugikan kroni-kroninya Pak Jokowi ya Mbak Agi ya. Pasti dan sangat ya Mas Hersul, terutama keputusan yang baru-baru ini. Apalagi yang Ya, memenangkan keputusan itu adalah pengacara Muhammad Taufik Muhammad yang Taufik. menggugat ijazah Pak Jokowi di Iya, Pengadilan Negeri Surakarta yang ya belakangan ini kan sangat gencar sekali Pak ya, ya. Taufik ini. Ya, dan kemenangan Mas Taufik saya nyebutnya begitu ya yang di Hmm. MA ini, di MA ya Mbak Agi ini ya soal Betul, pasir Mahkamah laut Agung. itu saya kira ini keputusan yang sangat heroik dan nasionalistis gitu sebenarnya Mbak Agi karena memang Betul. ekspor laut itu kan seperti menjual tanah air kita ke Singapura Tanah gitu. air. Ya. Mhm. Saya jadi teringat betul suatu hari saya diajak meeting dengan itu partner saya di orang India di Singapura gitu dan Mhm. dia memang sering ke Indonesia bolak-balik gitu dan begitu dia nunggu saya rupanya di pertemuan itu dan dia lihat saya turun dari supir taksi orang India dia udah langsung nanya tadi ini ya sama rupanya dia anu ya rese ya dia udah biasa di Jakarta jadi rese ya supirnya iya saya bilang begitu. Kenapa? Karena dia memamerkan Singapura, tapi waktu dan dia melihat reklamasi dan sebagainya, saya bilang itu tanah air kami sebenarnya. Saya bilang begitu. Karena kita tahu memang reklamasi terutama di Marina Bay dan sebagainya itu kan wilayah kita ya Mbak ya. Jadi sebenarnya Betul. konyol banget kita kemudian mesti membuang devisa kita dengan perjalanan-jalan ke Singapura, tapi kemudian yang kita datangi Marina Bay yang sebenarnya itu asalnya dari pasir laut kita. Kan gitu ya Mbak Aki ya. Konyol betul memang kebijakan ini dan padahal itu di eranya Ibu Megawati dan SBY Pak SBY kan sudah dilarang gitu. Walaupun kita tahu Mhm. penyeludupannya jalan terus gitu dan kemudian di Betul. eranya Pak Jokowi tiba-tiba dibuka dengan alasan pada waktu itu sedimen yang di yang di yang diambil bukan pasir lautnya tapi sedimennya gitu. Ya, Iya, memang konyol sekali ya kebijakan ini di eranya Jokowi dan tanpa malu-malu, nggak pakai malu-malu sama sekali. ya. Walaupun sudah dikeroyok di dalam, di luar negeri dan memperlihatkan bahwa luar negeri seperti Kamboja beberapa tahun sebelumnya juga sudah menyetop ekspor pasir Malaysia laut juga ke Singapura. tetangganya Singapura Malaysia juga. sudah Hmm. lebih dulu menyetop juga. Dan kemudian di Kamboja malah si pengekspornya itu kemudian didakwa dengan tudingan korupsi dan kemudian dihukum dengan apa namanya sangkaan korupsi tersebut gitu. Karena banyak sekali ya hal kalau sudah ekspor seperti itu, siapa yang mau menghitung sih? Siapa yang bisa menghitung bahwa ini ekspornya jumlahnya sekian Hmm. apa kubik mungkin ya kalau pasir laut sekian kubik gitu. Siapa yang tahu begitu Mas Hersu? Demikian besar tongkang-tongkang pasir laut itu berkeliaran gitu dan kita sudah tahu sejarahnya itu seperti misalnya pantai utara Jawa itu sudah abrasi, kemudian pantai-pantai yang lain apalagi yang di Riau malah dilaporkan sudah Ah, ada pulau yang tenggelam. ya, nah Sementara itu kalau di saya pernah ke sana Mbak, ya namanya Pulau Nipah. Ya Pulau Nipah itu yang mm, langsung berhadapan dengan
dengan Singapura itu ya. Singapura. Saya pernah sempat diajak mendarat ke sana ke Pulau Nipah. Dan yang saya miris itu situasi sebagian pulau itu sudah mulai tenggelam dan dijaga oleh marinir kita ya, satu regu lah marinir, satu regu itu kira-kira 10-11 orang sama komandannya begitu. Dan saya yang terharu itu adalah mereka kemudian melakukan upacara bendera di di pulau yang sudah tenggelam itu, yang sudah terendam laut, dan Ya, itu karena keserakahan dari para pejabat kita yang juga bekerja sama dengan para pemodal, itu yang diomongin oleh Pak Prabowo yang kemarin di betul. Saint Petersburg itu ya, bahwa di Indonesia ini membuat orang miskin nggak bisa kaya itu ya karena apa, kolusi antara para elit politik, kemudian para pengusaha dan para penguasa dan pemilik modal. Itu yang terjadi Iya, pasir itu. Pasir itu betul. pemainnya bahwa pejabat-pejabat sekitarnya Pak Jokowi kok yang main, yang jualan pasir. Iya, Ya, saya ketemu beberapa betul. teman angkatan laut dicerita bagaimana itu. Susah Mas kita mau mengadang yang mainnya orang-orang di antara mereka juga banyak jenderal-jenderal yang main di situ kok pada waktu itu gitu mereka. Itu permainan yang sudah lama, Mbak. Jadi Singapura Iya, itu makin lama makin lebar apa wilayahnya, teritorinya makin lebar itu ya dari Indonesia karena ya dari Indonesia. karena Malaysia Betul. dan Kamboja udah lebih dulu melarang gitu. Betul. Dan kita tahu Singapura masih terus melebarkan, meluaskan dan Hmm. memang sudah ada cetak birunya begitu Yes. yang tersebar begitu yang mereka akan membuat berapa port lagi atau pelabuhan Ya, lagi tuas untuk ya menampung sekarang kalau nggak salah namanya kontainer-kontainer ya. mereka. Ya, ya. Mm-mm, Hmm. betul. Iya. Ribuan kontainer lagi akan bisa masuk. Nah, itu visi misi mereka. Sehingga mereka betul-betul marah kepada Kamboja dan juga kepada Malaysia ketika mereka menghentikan ekspor pasir laut tersebut. Dan kemudian sekarang malah justru Indonesia kemarin ya oleh kebijakan Pak Jokowi malah justru diteken diperbolehkan untuk mengekspor pasir laut. Sementara ketika itu dari Kadin Jakarta kalau tidak salah ya Mas Hersu ya yang menjelaskan bahwa sambil tertawa begitu ketua Kadinnya ya ini kan apa maksudnya legalitasnya saja begitu. Iya, Padahal selama ini iya. sudah ekspor itu sudah terus-terus Terus berlangsung. Jadi berlangsung dan mana-mana legalitas. saja begitu. Dan Pak Nah, Jokowi waktu itu saya nggak tahu ketipu atau memang ada barter, kan ingat waktu kita bicarain ada 130 orang pengusaha Singapura yang datang ke ke IKN. IKN, janjikan investasi dan sebagainya. Terus nggak lama kemudian Pak Jokowi membuka keran ekspor pasir ke mana, ke Singapura. Ke Dan Singapura. ya, dan Mm-mm. Pak Jokowi kan pokoknya siapapun yang janji mau investasi di IKN langsung dilayani aja. Dan ingat kan waktu itu saya nyatakan ini pasti nanti akan ditipu nih sama Singapura. Begitu kerannya resmi dibuka, mereka tidak akan ada yang investasi ke IKN ya. Ya memang nggak ada sampai sekarang yang dari Singapura yang invest di IKN. Orang yang invest dari dalam negeri aja seperti Aguan dan kawan-kawan cuman groundbreaking aja ya kan, dan kemudian nggak pernah setelah Jokowi nggak jadi presiden ya nggak ada lagi kelanjutan dari groundbreaking itu. Ini yang ngomong bukan kita, yang ngomong orangnya aguan di pemerintahan sekarang, namanya Marwar Sirait yang sekarang menjadi Betul. menteri apa namanya itu, Perumahan perumahan, yang dan kawasan pemukimannya. kawasan pemukiman, dan yang mau bikin rumah 18 meter yang yang bikin Pak Prabowo pasti akan pusing sakit kepala lagi, saking pusing kepala lagi nih Mbak Agi ya. Hmm. Pusing dan sudah lewat suara lewat mulutnya Pak Hasim kan menolak ide Iya, iya. tersebut gitu Ya, ya. dan ini kelihatannya usulannya kan datangnya dari James Riyadi. Bahkan kalau James Riyadi dia udah Betul. bikin mock up-nya yang 14 meter rumahnya kan gitu. Mm-mm. Iya. Ya, suruh James Riyadi saja menempati rumah Ya enggak. tersebut. Iya, iya, iya. Iya, Ini ya, kita benar-benar. kembali ke Iya, silakan silakan kembali lagi ke soal pasir iya, laut. Ya. Ini iya, kan kita tadi salah kembali ke satu aja ya kebijakan yang di eranya Pak Jokowi yang sekarang dibatalkan di eranya Pak Prabowo gitu ya. Iya, betul. Tapi nanti ada lagi nih Mas Yersu, hal-hal yang lain ya. Tapi salah satu yang ini nih yang sangat-sangat berdampak begitu. Iya. Karena kita tahu memang ini sama saja menjual tanah air. Di Mm-mm. mana ketika Singapura itu memperlebar luasan garis pantainya, makin menjorok keluar begitu, maka artinya makin mendesak ke arah garis pantai kita. Yang dimana kalau menurut peraturan internasional itu kan ada kalau misalnya mencapai zona ekonomi eksklusif 200 mil kalau tidak salah ya itu akan mencapai ke itu sesudahnya di luarnya adalah perairan internasional. Ya. Tapi kalau begitu dekat makin lama makin dekat mungkin jadi dibagi dua itu kan Mas Ya, Ersu. walaupun kata saya pernah tanyakan ini pada seorang ahli hukum laut yang menyatakan enggak, yang berlaku itu ya yang batas wilayah yang lama.
tapi tetap aja nih namanya Singapura ya tetap pasti saja aja mengganggu. ngasih Betul. akal-akalannya nanti lama-lama Mhm. muncul. Ini Singapura ini kan seperti seperti Israel di Timur Tengah sebenarnya Mbak Agi Little ya. Israel Ya di little ya. Dia kan, Asia. kan sama kalau kalau sana orang Yahudi di tengah komunitas Arab, ini kan komunitas Cina di tengah Melayu gitu ya. Jadi Mhm. ya mereka ini karena masih kecil aja mereka apa ngalah-ngalah. Nanti kalau mereka udah kuat ya sama dengan orang Melayu di Singapura yang akhirnya lama-lama juga tersingkir juga gitu. Iya, betul. Dan kalau kita lihat Singapura ini secara politik, mereka alirannya mendukung Israel Oh politiknya. iya, Tapi kalau gitu ya. Iya secara memang. ekonomi, Iya, iya, iya iya. jelas. Hmm. Secara ekonomi, dia ini ya seperti Cina begitu. Hmm. Tapi kalau sekarang ini memang sedang dilema sekali Singapura ini boncos betul dengan keadaan Ya, Israel seperti itu. Apalagi dengan Iron Dome-nya yang pesanan gitu. hmm, Kalau saya membaca sejarahnya itu kan mendapatkan untuk penelitiannya itu mendapatkan uang juga dari Singapura dan kemudian menghasilkan Iron Dome tersebut dan untuk apa bentuk jadi dummy yang pertama itu dikirimkan ke Singapura sehingga Singapura sudah merasa terlindungi lah misalnya sebagai negara kecil mereka misalnya berbenturan dengan Indonesia dengan Malaysia atau dengan negara-negara yang lain dia sudah merasa kuat secara militer begitu. Tapi ternyata dengan boncosnya Iron Dome yang ada di Israel, ya kita tahu ternyata teknologi itu segitu saja begitu. ya, Ternyata ya, tidak kuat begitu ya ketika diuji oleh bahkan oleh Hamas ketika itu juga tidak kuat apalagi iya. ketika ini dengan Iran gitu. Ya, dan Jadi sekarang ya ini ya ekonominya juga lagi bawa belur. Saya baca banyak sekali betul. setiap setiap bulan Mhm. berapa ratusan kios makanan-makanan itu yang dan juga restoran-restoran yang tutup nih sekarang di Mhm. Singapura. Iya, Jadi betul. sebenarnya Mhm. negara seperti Singapura ini kalau tetangganya pinter-pinter, dia nggak bakal seperti sekarang ini. Ini kan dulu Pak eranya Pak Habibie kan menyebutnya little dot red gitu ya, menyebutnya ya sebenarnya itu titik titik kecil noktah kecil merah lah di situ Mhm. gitu Pak. Iya. Pak Habibie sempat menyebutnya seperti itu. Dan kalau orang-orang Indonesia pintar, yang dia nggak akan ditipu-tipu oleh Singapura kayak kemarin Pak Jokowi sampai datang bela-belain apa nyambut para investor Singapura di apa di IKN. IKN dan kemudian berharap bahwa mereka mau investasinya itu dengan kompensasi impor mereka kalau mereka impor ya nyebutnya kita ekspor ya impor Betul, betul. pasirnya dibuka lagi ekspor pasirnya dibuka lagi ternyata begitu ekspor pasirnya dibuka ya udah selesai barang itu. Iya, jadi Pak Jokowi mengira bahwa itu akan menjadi trade di antara Indonesia dengan Singapura, antara IKN tepatnya dengan Singapura begitu, dengan membuka keran ekspor pasir laut ini, maka mereka akan invest. Bahkan dalam pidatonya di sebuah pameran di Singapura juga Ya. sebelumnya, sebelum Ah, para apa orang-orang Singapura calon investor tersebut dikatakan demikian itu datang ke Indonesia, Pak Jokowi sudah menawarkan Mas Hersу kan, ya. ayo belilah tanah di IKN karena kalau Harganya dia masih membandingkan kalau murah tanah di ya. IKN hanya Oh. 1 juta sekian sekian Singapura dolar yang kalau dikurskan itu hanya sekitar 1 juta rupiah bahkan tidak sampai. Sementara kalau tanah di Singapura, wah itu harganya sudah Mm-mm. sekian kali daripada harga di IKN begitu bisa puluhan bahkan ratusan kali. Jadi kok bisa ya? Saya ketika itu yang Dan saya herankan adalah menawarkan harga yang sangat murah itu kepada orang luar, sementara orang yang bermukim di IKN sendiri itu ada yang diusir. diusir. Iya, Ya, iya. masyarakat adat diusir supaya cepat-cepat pergi, ada intimidasi apa dan sebagainya. Ini kan ngeri sekali. Bahkan kemudian akhirnya berbuntut kepada mundurnya ketua otorita IKN gitu. Iya, Walaupun tidak menjelaskan dan secara keren loh jelas. tapi Ya. ya waktu Tahu. itu Pak Jokowi pidato pakai bahasa Inggris loh di Singapura tuh Mbak Agi. Kalau ini Ayo, gimana? coba gimana? Saya lupa apa ya. Pokoknya apa lagi yang kamu tunggu? Just jump into. Saya lupa lah apa. Pokoknya tinggal lompat aja ke sana, kamu sampai deh ke Singapura gitu. Kalau mau dicari masih ada tuh pidato-pidatonya Pak Jokowi itu Iya, di iya, Singapura. iya, Hmm. iya. Ini memang Pak Jokowi ini luar biasa, apalagi kemudian Bukan ketika talk dia the di. talk itu, bukan yang talk the talk Oh, yang ini. bukan, bukan yang itu. Ya, ya bukan. Bukan, Ya, bukan yang pada itu. waktu itu dia bercanda, dia nanyain tebak-tebakan Bercanda. tuh. Jadi Nah, diledek garing. ketika itu Ya, bercanda aja baca gitu. ya, bercandanya Bercandanya garing baca. ya, bercandanya Iya, garing. Oke. Oke, jadi keputusannya Mahkamah Agung ini harus di stop gitu ya, Mbak, untuk ekspor iya.
pasir ini ya. Iya, Memang bahkan ya silakan. ya, bahkan kalau Pak Muhammad Taufik ini dia bersyukur betul ya, bergembira betul ya, kita juga ikut bahagia begitu dengan Mm, mm, posisi saat ini. Tapi Pak Muhammad Taufik sebagai penggugat memintakan uji material terhadap PP tersebut, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Jokowi tersebut dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Itu betul-betul terlihat bahagia, Mas Hersu, kalau saya lihat di postingannya dia. iya Dan dia pasti. mengatakan bahwa jual pasir laut ke luar negeri saat ini adalah kejahatan. Jadi tidak hanya itu dilarang, tapi siapapun yang menjual adalah kejahatan. Apalagi Muhammad Taufik ini adalah ahli hukum pidana ya. Jadi dia sangat tahu betul begitu ini bagaimana Jual tanah konsekuensinya air dan itu Mbak itu, sebagainya. ya. Betul. Mm, Jual tanah air, ya, menggadaikan tanah air ya, begitu. ya, ya. Apalagi kemudian para nelayan apa dan sebagainya dengan dikeruk itu Mas Ersu, kalau Oh berdasarkan iya. pengalaman yang ada Mm, di Teluk Jakarta, dikeruk pasirnya itu sampai dengan sekian kilometer itu keruh, yang pasti itu terumbu karang mati, ikan mm. mati, nelayan harus melaut lebih jauh lagi Tahu untuk lagi. mencari mencari ikan begitu, nggak bisa Dan lagi di dan situ, itu padahal demi kapal keserakahan ya. demi keserakahan segelintir orang yang Ya. sebetulnya sudah kaya. Mm, Kalau tidak kaya, mereka tidak bisa mengekspor itu. Mereka kan butuh untuk menyewa ini, untuk menyewa itu, apa dan sebagainya, dan juga untuk menyogok ini, menyogok itu, ya, apa dan ya, ya. sebagainya. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juni dengan nomor perkara 05/HUM 2025 apa guys? Apalagi kalau bukan tentang larangan menjual pasir laut. Mau pakai teori apapun, mau pakai kata-kata apapun, mau dihaluskan itu sentimen, itu bukan pasir laut, tapi kotoran silahkan. Tapi yang pasti Mahkamah Agung sudah memerintahkan dan segera dimuat di berita negara bahwa putusan itu meminta Pak Prabowo mencabut peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penjualan pasir laut. Nah sekarang saya akan bicara aspek kriminalnya ya guys ya, karena wilayah lingkup saya adalah pidana, saya Presiden Asosiasi Ahli Pidana dan sekaligus ini membuktikan ya guys, saya tidak dalam rangka mencari uang. Kalau ada yang nyinyir, logikanya cari uang itu kalau saya mewakili kepentingan yang jual pasir, kepentingan perusahaan-perusahaan yang merusak pantai, ya saya ini mungkin cari uang. Tetapi saya mewakili masyarakat, mewakili Anda semua, dan terutama mewakili kepentingan diri saya, bahwa NKRI ini harus diselamatkan. Penggerusan pasir itu sama dengan melakukan praktek desintegrasi yang pertama, kemudian yang kedua menyebabkan berkurangnya luas wilayah, dan dari sisi pertahanan tentu itu memudahkan musuh atau negara lain lebih dekat dengan kita, dan yang keempat ini aspek ekonominya, otomatis wilayah edar nelayan kita, wilayah kita mencari ikan makin berkurang karena pulaunya dikikis, pasirnya dijual, sementara negara lain makin maju, ekonominya makin baik. Nah, saya ingin bicara ada 3 aspek pidana. 1 tentang perizinan. Jadi kalau masih ada yang ekspor, berarti itu ilegal, itu jahat dan itu penjahat. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi aspek perizinan, yang kedua adalah kalau yang dijual barang yang terlarang itu jelas jahat. Menjual ganja, menjual narkoba, menjual senjata api, dan sebagainya itu jadi jahat. Dan yang ketiga ya, aspek lingkungan hidup, jelas siapapun yang berada di balik penjualan pasir, dia sengaja merusak lingkungan hidup. Oleh karenanya, kalau pelakunya itu adalah aparat karena yang memberi izin, ya, kemudian yang memperbolehkan pengambilan pasir di laut dan yang menerbitkan surat itu kan pasti pemerintah, itu pasalnya korupsi. Jadi melalui akun TikTok ini saya minta Anda jangan main-main, karena ini sudah bicara aspek kriminal, Anda adalah penjahat. Dan yang keempat, Anda bisa ditafsirkan Anda ini sesungguhnya agen musuh, karena dengan sengaja menggerus pasir kita, mengurangi wilayah daratan kita dan menjualnya kepada orang asing. Orang asing makin dekat, makin luas wilayahnya. Jadi setelah putusan 05/H uji materi HUM 2025, maka semua yang terlibat di dalam penjualan pasir, apakah pemilik kapalnya, apakah pengerukannya,
apakah yang memberi izin, apalagi yang mengawal, itu semua penjahat negara dan wajib ditangkap. Jadi ya ini memang betul-betul keserakahan yang membuat Indonesia ya terpuruk seperti ini begitu. Dan ini semua kemarin saya tidak tahu hasil keluarnya Pak Jokowi itu selain daripada soal IKN itu apalagi yang membuat dia kemudian melangkahi Megawati dan juga melangkahi SBY di mana pada era Megawati ini dilarang gitu dihentikan ekspor lautnya dan kemudian diperkuat di masa SBY. Bayangkan, jadi sudah 20-an tahun sebenarnya pelarangan ini tiba-tiba dengan tidak ada rasa malu, tidak ada rasa bersalah dan kemudian dengan sangat ceteknya, dengan dangkalnya mengatakan bahwa yang diekspor itu adalah Sedimentasi, endapan ya begitu. sedimentasi. Sedimen, ya, sedimen berupa sedimen yang itu mengganggu alur pelayaran kapal. Loh, dari mana? Bahkan ahli lingkungan mengatakan bagaimana bisa membedakan sedimen dengan pasir laut begitu. Sementara kita tahu bagaimana proses pengambilan pasir laut. Saya melihat pada waktu di Teluk Jakarta, Mas Hersu, yang kemudian diambil dari pulau-pulau di sekitar daerah perairan Banten apa dan sebagainya itu kemudian diuruk ke Teluk Jakarta. Itu pasir itu dengan alat yang penyedot seperti itu berhambur-hamburan di atas kapal dan kemudian itu disaring begitu. Jadi memang bukan lumpurnya, ya pasirnya itu. Jadi kalau yang lumpurnya dia akan turun lagi ke bawah. Tapi pasirnya itu yang berupa dengan biasanya kan kalau penyaring itu memiliki mata, misalnya jaring seperti mata jaring ya. Kalau penyaring seperti itu kan juga ada diameternya begitu. Ya, Jadi dengan butiran yang minimal berapa itu akan diangkut. Ya ya, ya, boncoslah kita. Itu ya, akan ya. menyebabkan eh, pantai atau dari pulau yang terdekat akan mengisi cerukan tersebut sehingga akhirnya terjadi abrasi dan pulaunya hilang di Ya, sekitar ya. situ. Yang saya ingat waktu itu justru Menko Marinvest ya, Pak Luhut yang jadi pembela utamanya Pak Jokowi ya kebijakan Uh, itu. Ya. betul. Betul, sangat-sangat. Pak Luhut ketika itu mengatakan bahwa itu sama sekali tidak merusak lingkungan. Dia yakin dia tidak merusak lingkungan. Pak Luhut mau mengawasi 24 jam di Ya, perairan sana ya. untuk melihat bahwa itu betul-betul tidak merusak lingkungan. Tahu dari mana, Pak? Aduh. Dan saya rasa ini kebijakan ini sebetulnya sebelum ini diambil, saya kapan ya Pak Prabowo itu akan menyetop? Karena ini betul-betul sebagai seorang Menteri Pertahanan, sebagai orang yang paham tentang seluk-beluk pertahanan, ini sama sekali tidak sesuai, tidak senafas dengan visi misi kedaulatan maritim kita dan Yes. Pak Prabowo pasti sangat-sangat tahu itu. Ya ini tinggal anunya ya, tinggal eksekusinya bagaimana ya. Harusnya disambut itu keputusan itu, kecuali memang masih banyak pemainnya sekarang di pemerintahnya Prabowo ya. Jadi eh, ya kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Dan ini sebenarnya sekali lagi kalau Pak Prabowo juga melakukan itu, ini sangat nasionalistik loh ini ya. Ini betul-betul soal Betul. kedaulatan wilayah dan akan banyak dukungan ini. Pak Prabowo bisa dapat jadi hero lagi ini. Iya, jelas Pak Prabowo menjadi hero Mas Hersu kalau saya melihat sih nuansanya begitu. Karena kalau seandainya uji material ini Hmm. taruhlah Pak Jokowi 3 periode, kemudian dilakukan uji material oleh Pak Taufik, Nggak belum tentu hasilnya bakal. ini Jangan bukan begitu. tentu, nggak bakal pasti. Nggak bakal. Nah, Secara MA kan banyak bocornya juga soal korupsi hakim di oh, MA di gampang, Mahkamah Agung gampang juga di terjadi. blackmail lah mereka, ya. Betul, Mm-mm. iya. Oke, di luar pasir laut kan ada juga beberapa kebijakan Pak di eranya Pak Mm-mm. Jokowi yang dianulir sekarang ini ya, termasuk kalau yang saat ini lagi di Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu, Mbak. Pemilu Oh yang iya. dipisahkan ya, kan itu kan di Mm-mm. eranya Pak Mm-mm. Jokowi itu sampai kemudian pilkada serentak itu kan. Sebenarnya kalau dulu banyak orang melihat itu bagian dari upaya memangkas Anies Baswedan, sih banyak orang yang mencurigai Betul. begitu ya, dengan digantikan oleh para PLT-PLT itu. Bayangkan orang-orang seperti Heru Budi yang eh, yang kemudian jadi PLT, tapi ya dia nggak perlu lewat pemilu, lewat apa bisa berkuasa cukup lama di Jakarta, bayangkan, dan banyak di daerah-daerah lain itu. Dan itu kan kemudian juga bagian dari upaya menguasai aparat-aparat pemerintah daerah itu dalam satu kendalinya Mm. Jokowi kan begitu. Nah ini Betul. sekarang dibalikan lagi memang tapi ada konsekuensi karena dipisahkan ya bagi dan jaraknya Mhm. paling cepat 2 tahun, paling lama 2,5 tahun gitu ya yang jarak Betul. dipisahkan. Jadi sekarang Mhm. pemilunya kalau menurut putusan MK itu yang bersamaan itu DPR RI, DPD dan presiden ya, presiden wakil presiden. Ya. Sementara Mhm. untuk pilkada DPRD Mhm. 1 dan DPRD 2 itu Mhm. dipisahkan dan itu yang selisihnya
minimal 2 tahun gitu ya. Jadi artinya betul. kita mundur dong ini nanti Mbak ya, kan akan ada kepenunjukan kepala daerah baru lagi dong, ada PLT lagi dong, atau Nah, gimana? itu nanti apa juknisnya apa petunjuk teknisnya atau secara ini kita belum tahu Mas Ersu akan Mm-mm. seperti apa. Yang jelas ini sepertinya ingin dikembalikan di era-era sebelumnya begitu ya. Mm-mm. Sebetulnya kalau kita melihat tentang undang-undang apa namanya pemilu serentak itu sendiri, itu kan keluar atau dibahas 2013 kalau tidak salah ya. Kemudian berlaku mulai 2019 tapi berlakunya ya 2019 dan kemudian 2014. Nah, dibahasnya sesudah itu berlaku dibahas antara 2024, 2019 dan 2024 bukan 2019 dan 2024. 2024. Hmm. Kenapa mulai 2019? Karena sebelum itu baru dibahas-bahas karena ini menyangkut penganggaran apa dan sebagainya begitu. Dan kemudian sebetulnya kalau seandainya mungkin presidennya itu bijaksana, presidennya tuh nggak maruk, nggak rakus, Hmm. tidak ingin membentuk dinasti. Sebetulnya ya bisa dilaksanakan Mas Yesus Hmm. dengan yang sebaik-baiknya. Kalau seandainya presidennya itu tahu malu gitu loh, tahu malu, Hmm. tahu diri dan apa namanya adil gitu. Tapi karena yang menyelenggarakan adalah Pak Jokowi, maka itu justru kalau kita melihat ya secara kasat mata diambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Hmm. Jadi sepertinya keputusan ini apa namanya selain memenuhi rasa keadilan juga untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi ya Mas Hersu. Ya seperti Iya, iya, misalnya iya. ibu kota yang sebesar Hmm. itu untuk Hmm. pemilihan gubernurnya saja itu sampai sedemikian ketatnya ternyata dipegang oleh Heru Budi selama 2 tahun yang kapasitasnya nggak ada apa-apanya begitu selain dia menjadi kepala sekretariat presiden ya Mas Hersu kalau Hmm. tidak Hmm. salah Dan kebijakan dan kemudian sekarang dia kemana tugasnya entah tidak tahu. apa? Kemana dia sekarang? Nggak Dia tahu kan, Mas Hersu karena memang oh, nggak ada kapasitas itu tadi. ya. Orang tidak tahu dia ada di mana dan apa prestasinya pun kita juga tidak jelas ya kurang lebih itu. Tapi betul kata Mas Hersu bahwa nanti setelah 2019 kita melakukan pilpres yang 2029 Mbak. 2029, Ya. maaf, jika nanti 2029 kita kembali melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan anggota DPR RI atau legislatif dan pemilihan DPD, anggota DPD atau senator maka baru 2 tahun sampai 2,5 tahun sesudahnya akan melakukan Ya. pilkada di daerah. Nah, itu artinya baru tahun 2031 Mm-mm. sekitar itu kita Mm-mm. baru akan melakukan pemilihan gubernur, wali kota, bupati, begitu, yang juga anggota DPRD tingkat provinsi dan ke bawahnya. Ya, ya, ya. Itu akan ada perpanjangan lagi dong ya, akan ada Nah, PLT itu yang lagi. kita belum tahu tuh Mas Ya, Hersul. ya, ya. Apa berupa perpanjangan ataukah di drop Ya, dari atas ataukah siapa begitu ketentuannya ya. ini kan Tapi kita belum memang tahu kemarin ya teknisnya. dampaknya itu ya, selain banyaknya kematian dari para apa Iya. petugas penyelenggara pemilu ya, itu Hmm. petugas PPS, petugas pemungutan Mm-mm. suara, itu kan juga udah banyak dampak lain lagi itu, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akurasi dan sebagainya. Itu udah benar-benar apa ya, betul-betul merusak sekali ya itu. Jadi wajar kalau kemudian banyak yang menggugat itu dan kemudian Mahkamah Konstitusi melihat ya memang harus dipisahkan. Indonesia ini kan negara gede banget gitu, dan kemudian dulu Hmm. berapa kotak ya jadinya Mbak? Waktu itu 5 kotak ya kalau waktu dulu ya pemilu itu ya. Iya, sepertinya 5 kotak dan padahal Mm, masih banyak yang buta huruf. mm, mm, Masih banyak yang kalaupun tidak buta huruf nggak paham. Emang DPR itu apa? DPRD apa? mm. Terus kemudian apa namanya? Bahkan kalau seandainya kita itu punyanya bupati atau wali kota saja belum tentu paham begitu Mas Hersu. Jadi benar-benar apa ya? Ketidaktahuan masyarakat itu banyak sekali disalahgunakan. Oh iya ya. Apa sih coba bayangin DPRD 1, DPRD 2 ya. Kemudian Mm-mm. DPD, Mm-mm. eh, gubernur dan wali kota ya gitu. Berarti Iya. udah 5 itu ya. Mm-mm. Tambah Iya. mungkin sampai 7 dong ya Mbak ya, sampai Ya, yang terakhir bulan Novembernya adalah pilkada, oh yaitu pilkada ya. pilkada itu Nah. terpisah ya, Oh iya ya, jadi yang 5 kotak ya jadinya memang ya. Mm, Ya, ya 5 iya. kotak betul.
5 kotak dan lembarannya besar-besar sekali Ya. sehingga harus banyak yang Ya, secara dibantu. kualitas pun juga rakyat udah nggak ngerti yang milih itu udah. Secara kualitas tidak baik, Hmm, secara anggaran juga begitu, dan akhirnya bahkan ketua KPU-nya saja juga dibui begitu, hmm, hmm. dan banyak sekali penyelewengan-penyelewengan, Ya, dan juga dimanfaatkan dengan kita tahu kemarin ketika bahkan kita sudah bicarakan soal Bu Mega yang ketemu dengan Kapolri hmm. Listio Sigit, begitu kan Mas Ya, Heru, ya, itu ya. karena Bu Mega ingin memprotes, Hmm. ingin ketemu, yaitu sesudah selesai Pilpres Ya, hmm. bagaimana PDIP begitu yang banyak sekali ditelikung, dia ingin bertemu hanya ingin mengatakan, sudahlah, jangan dilanjutkan. Yang pilkada nanti jangan dilanjutkan. Maksudnya adalah parcok apa dan Iya, sebagainya iya, iya. begitu. Tapi Hmm. ternyata dia tidak menggubris itu karena ada perintah dari Ya, atas. dan Itulah dan yang ya, ya, dan dimaksud. Pak Prabowo harus melakukan itu ya, perubahannya antara lain pasti Kapolrinya diganti dan instruksinya jelas juga, Pak Prabowo jangan mengulang seperti Pak Jokowi lagi menggunakan Betul. polisi untuk Mhm. sebagai instrumen partai politik ya, Pak, jelas dengan strukturnya seperti itu ya, yang sampai level Babin Kamtipmas dan kemudian mereka Mhm. punya walaupun sipil bersenjata, ya dia pasti jadi partai yang paling kuat kemarin itu. Betul. Kalau di zaman Mhm. Orde Baru itu tentara pada waktu itu ya, partai-partai terkuat Mhm. itu ya, bukan Golkar loh. ABRI pada waktu itu yang terkuat, ada polisi di situ. Kalau sekarang dia memang Pacok yang terkuat di eranya Jokowi ya, Mbak. Oke, Betul. ini kita tunggu Mhm. ya yang soal ini ya, bagaimana nanti peraturan pelaksanaannya seperti apa. Tapi yang jelas itu kebijakan Jokowi yang kemudian dianulir anulir lagi di eranya Prabowo udah dua. Apalagi Mbak yang sekarang yang dianulir lagi? Yang ini keputusan soal pimpinan HKTI, Oh, Himpunan oke. Kebuminan Tapi ini Tani tidak Indonesia. kebijakan, nggak kebijakan untuk publik, nggak, ini lebih pada Bukan organisasi ya. negara ya. Hmm, hmm. Mm-mm, mm-mm. Tapi ini menarik, sangat menarik Mas Hersu, bagaimana pimpinan HKTI itu kembali kepada orangnya Pak Prabowo dan Oke. kembali kepada orang Gerindra, begitu Dan ini kan? eranya Jokowi juga dipecah belah ini itu ya. Itu kan Sudah modusnya. dipecah Ya. belah. Hmm, hmm, hmm. Betul, betul. Ya. Yang kita tahu ketika itu sebelum era Jokowi pun itu sudah ada pecah belah begitu ya di Hmm, HKTI, yaitu di mana sebelumnya dipimpin Prabowo, tapi kemudian pada Munas atau apa kalau untuk pemilihan yang baru itu kemudian masuklah ini Osman Osman Sabta yang ketika Sabtaodang itu ya. dari Hmm, Hanura. hmm, Dari Hanura, dan kita tahu Pak Muldoko sesudah dia pensiun dia juga masuk Hanura, ketika itu sempat masuk Hanura. Dan ketika itu terjadi dualisme yaitu antara Prabowo dan Osman Sabta untuk hmm, HKTI ini. hmm, Dan kemudian ketika Prabowo menyerahkan tongkat kepemimpinannya itu kepada Fadlizon, ini hmm, adalah orang Gerindra hmm, ya. hmm. Kemudian Osman Sabta menyerahkan itu kepada Muldoko. Karena Muldoko Hmm, adalah orang Hanura dan Osman Sabta ketika itu menjadi pemimpin Hanura begitu. hmm, hmm. Sebelumnya adalah Pak siapa? Pemimpin Hanura yang sebelumnya Pak Pak Wiranto, Jendra, Pak Wiranto. Wiranto Hmm, hmm. begitu. Sebelumnya Pak Wiranto yang kemudian sempat menjadi ketua BIN ya Mas Hersu ya Nggak pernah, sebentar Pak. gitu. Nggak, Pak Wiranto nggak pernah Nah, jadi BIN. Pak, ketika itu kenapa ya didongkelnya oleh Osman Sabta tuh? iya, kelihatannya Pak Wiranto sudah nggak Saya kuat lupa. lagi ngurus lah ya di Iya. situ ya. Dan terakhir Iya. Pak Wiranto Oh, itu oh, kemudian Pak Sutioso yang jadi ketua BIN, betul. iya, ya Mhm. kepala Iya, BIN-nya Pak Sutiyoso. Jadi Pak Wiranto nggak pernah. Pak Wiranto terakhir kan jadi Menko, ya Menko Polhukam ya Pak Wiranto ya. jadi Polhukam Dan ya kemudian sesudah dia ya apa ditusuk apa dan sebagainya kejadian itu ya. ya. Pak Sutioso ketika itu. Nah, kita kembali ke ini Usman Sabta ketika itu yang menjadi ketua HKTI kemudian menyerahkan kepada Muldoko. Hmm, Nah, Muldoko ini yang kemudian dualisme dengan Fadlizon. hmm, Nah, hmm, tapi kemudian mereka akhirnya bertemu tahun 2020 begitu yang kemudian sebetulnya sudah bersepakat Mas Hersu untuk ada satu HKTI saja. Nah, hmm, ketika itu saya sempat dengar dari teman saya yang cukup dekat dengan Fadlizon karena dia diajak menjadi masuk ke dalam kepengurusannya. Dia mengatakan, "Sudahlah, yang penting kita bekerja untuk petani, kita yang bergerak, toh Pak Muldoko ini juga menjadi simbol saja begitu." Jadi hmm, kurang terjun ke bawah gitu. Jadi ketika itu Fadlizon dan kawan-kawan begitu menjadi pengurus. Nah, ketika kemarin itu terjadi penggantian kepemimpinan, akhirnya di kalau Osman Sabta mengatakan saya sudah bertemu dengan Prabowo
Katanya seperti itu, yang berpelukan dengan Prabowo dan Prabowo yang meminta supaya Sudaryono yang menjadi ketua umum dari HKTI. Pengakuannya seperti itu. Tapi Hmm. kalau di lapangan di situ ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan sebagainya, ini kan sangat berpengaruh terhadap keberadaan HKTI. Di situ disebutkan bahwa kedua pihak baik Fadlizon maupun Muldoko itu berbesar hati menunjuk Sudaryono. Jadi Sudaryono rangkap-rangkap nih Mas Hersuni nih. Oh iya, banyak banget jabatannya ya. Iya, sebagai eh, Wakil Menteri Pertanian. Ya, Mm-mm. terus kemudian apakah masih menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah? Sepertinya masih ya. Kemudian Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia ini apa namanya salah satu BUMN yang besar begitu dan kemudian menjadi Ketua HKTI. Apalagi ya jabatannya? Nggak tahu. Ya. Ya, Ya, tapi yang jelas HKTI sekarang berada di eh, apa namanya berada di kendali Pak Prabowo ya, orangnya kendali Pak Pak Prabowo. Prabowo lah begitu. Oke. Mhm. Oke, jadi memang kelihatan sekali Pak Prabowo sudah melakukan konsolidasi-konsolidasi ya Mbak di situ ya, baik dari Mhm. sisi Ya. sisi organisasi dan kekuasaan di pemerintahan gitu. Jadi ini Pak Prabowo udah dapat bola bola bagus nih umpan dari Pak Taufik ini eh, soal pelarangan ini pasir. Kalau kemudian itu ditegaskan oleh pemerintah dan menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung itu bakal cantik itu Mbak. Ya. Iya, iya, Hmm. cantik sekali. Jadi situasi yang terjadi sekarang ini kalau saya melihat ini memang boncos-boncosan Pak Hmm. Jokowi. Tidak hanya Pak Jokowi, kebijakan-kebijakannya, orang-orangnya, bagaimana Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikannya Pak Jokowi juga dicekal ke luar Dicekal negeri. ya. Hmm. Iya, terus kemudian juga KPK memeriksa Ustadz Khalid Basalamah Oh, begitu. soal kuota haji nih ya, Soal menarik kuota itu. haji, Iya, ini iya, iya. sangat-sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ini strategi sekali. Karena kalau kita melihat sejarahnya, Ustadz Khalid Basalamah ini pengajiannya selalu dibubarkan oleh GP Ansor, Hmm. selalu dibubarkan oleh anak buah dari Yakut Khalil Kaumas, gitu Hmm. peristiwanya. Dan ini terjadi berkali-kali. Sementara dia tidak paham bahwa suatu saat yang akan menjadi saksi, salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Dan ketika ditanya, Ustadz Khalid mengatakan, ada yang mengatakan apakah dia tersandung korupsi, apakah dia sebagai ahli, dia mengatakan bahwa saya bukan sebagai ahli, juga bukan pelaku korupsi, itu jauh sekali, tapi saya ditanya karena saya memiliki Uhud Tour, yaitu Ya, sebuah apa namanya dia menyelenggarakan paket ya. wisata umroh dan juga haji khusus. Hmm. Nah, dalam hal ini kepakaran saya soal itu ditanya bagaimana ketentuan soal haji khusus dan sebagainya dan menurut KPK dia memberikan banyak sekali informasi yang berguna. Kita tunggu nih. Jadi akhirnya Oke. Yakut dan juga apa namanya Ustaz Khalid Basalamah yang sering sekali dirundung begitu oleh Nah, kelompoknya Yakut bertemulah. ya, jangan lupa soal kasusnya Khofifah yang juga dia kemarin sudah dipanggil sebenarnya oleh KPK, tapi kan kemarin dia tidak Betul. bisa hadir karena katanya menghadiri wisuda anaknya di Peking ya, di Mhm. Universitas Peking di Beijing namanya. Jadi Mhm. mulai KPK juga ya kelihatannya sudah mulai berganti tuan ini kelihatannya KPK. Oke. Ya, Ya, oke, Mbak Gi. cukup. Sampai Mhm. ketemu lagi. Mimun Wahid. Saya Harus Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.